Oke, assalamualaikum. Halo para manusia santuy, gimana kabar kalian? Semoga sehat dan selalu santuy. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul Light of My Life. Film ini menceritakan tentang kondisi bumi setelah virus mematikan yang hampir memusnahkan seluruh populasi wanita di bumi, di mana seorang ayah berjuang untuk menyelamatkan putrinya dari berbagai ancaman dunia luar yang akan membahayakan putrinya karena merupakan sebagian kecil dari populasi wanita yang masih hidup di bumi. Penasaran dengan seluruh alur ceritanya? Santuikan terus videonya. Film diawali dengan seorang ayah bernama Pin yang sedang menceritakan sebuah dongeng kepada anak perempuannya yang hendak tidur bernama Reg. Sekitar 10 menitan dalam film ini, Pin bercerita mengenai moral dan kehidupan kepada Reg. Reg sendiri sebenarnya adalah seorang anak perempuan, namun Pin sengaja menyembunyikan identitasnya dengan menyuruhnya untuk memakai pakaian laki-laki karena mengingat populasi wanita yang hampir musnah mengakibatkan seluruh wanita yang tersisa menjadi buronan semua orang. Di pagi harinya mereka berdua berjalan-jalan untuk mencari udara segar di hutan. Namun ketika telah pulang ke tenda, mereka bertemu dengan seorang pria tua yang sedang mencari sesuatu. Untuk menjaga Reg agar tidak dicurigai olehnya, Pin menemui pria tua tersebut dan menyuruhnya untuk segera pergi dari wilayah tendanya. Dan karena hal itu, Pin memutuskan untuk segera pindah dari sana menuju ke tempat yang lebih aman. Sebenarnya Pin tidak tahu arah tujuan mereka harus pergi kemana, mengingat setelah wabah virus mematikan yang hampir memusnahkan populasi wanita tersebar 10 tahun lalu, tingkat kriminalitas di kota dan di desa semakin tidak terkendali. Maka dari itu, Pin hanya bisa melindungi putrinya dari dunia luar dengan cara menjalani kehidupan jauh dari masyarakat. Sampai akhirnya mereka tiba di sebuah rumah kosong. Mereka berdua pun masuk ke dalam untuk memastikan bahwa rumah tersebut benar-benar tidak berpenghuni. Dan setelah dicek ke segala ruangan, ternyata rumah itu memang benar-benar kosong, tidak ada orang sama sekali. Bahkan barang-barang yang ada di sana sudah dipenuhi oleh debu yang menandakan bahwa rumah tersebut sudah lama tidak dihuni oleh manusia. Maka dari itu, Reg meminta kepada Pin untuk tinggal di rumah tersebut selama beberapa hari. Awalnya Pin tidak menyetujui jika mereka harus tinggal di sana karena belum tentu aman untuk mereka. Namun karena Reg tetap keras kepala, akhirnya Pin memutuskan untuk tinggal di rumah itu selama beberapa hari saja. Kemudian Reg melihat-lihat ke loteng dan menemukan sebuah koran yang memberitahukan tentang penyebaran virus TB yang dijuluki sebagai wabah wanita telah hampir memusnahkan seluruh populasi wanita di bumi. Dan itulah yang menjadi alasan Pin melindungi Reg dari sejak bayi hingga sekarang. Di sisi lain, Pin sedang mempersiapkan sebuah tempat untuk menyembunyikan barang-barang berharga mereka jika sewaktu-waktu mereka harus pergi dari rumah tersebut. Dan bukan hanya itu, di salah satu ruangan Pin juga membuat sebuah pintu rahasia yang menghubungkan ke bagian belakang rumah untuk melarikan diri jika ada bahaya. Dan ketika Reg berjalan-jalan di halaman rumah lalu masuk ke dalam sebuah gudang, ia langsung panik dan memanggil Pin untuk segera melihat apa yang telah dilihat olehnya. Dan ternyata itu adalah mayat dari 2 orang manusia yang telah lama membusuk di sana. Pin mengira bahwa mereka berdua mati karena telah terinfeksi virus. Dan sepertinya, 2 orang tersebut adalah mayat dari anak perempuan dan ibunya karena mengingat wabah virus hanya menyerang seorang wanita saja. Kemudian di keesokan harinya, mereka berdua pergi ke kota untuk membeli persediaan makanan. Mereka berjalan melewati rel kereta hingga sampailah di kerumunan orang dan semuanya berjenis kelamin laki-laki karena saking langkanya seorang perempuan. Reg diminta untuk menggunakan topi dan pakaian laki-laki, itu semua dilakukan untuk menjaga Reg dari orang-orang yang ingin menculiknya. Bahkan seorang kasir swalayan mengatakan, sebuah laboratorium di California sedang menciptakan proyek pembuatan bayi perempuan untuk kelangsungan masa depan umat manusia. Namun kita semua tahu, itu akan mustahil untuk dilakukan. Setelah mendapatkan apa yang dibutuhkan, mereka berdua kembali pulang ke rumahnya. Di malam hari, Reg menanyakan tentang bagaimana wajah ibunya atau istri dari Pin. Nah, kebetulan, si Reg ini lahir ke bumi ketika wabah virus mematikan telah berakhir. Jadi waktu Reg masih bayi, ia telah ditinggalkan oleh ibunya karena terjangkit virus yang mengakibatkannya meninggal. Dan karena hal itu, ibu atau istrinya Pin menitipkan Reg kepadanya bahwa di tengah-tengah kelangkaan wanita di seluruh dunia, ia meminta untuk menjaga dan membesarkan Reg dari segala ancaman dunia luar yang akan membahayakannya.
I'm really sorry. Kemudian pada keesokan harinya mereka didatangi oleh seorang tamu tak diundang. Untuk berjaga-jaga, Pin menyuruh Reg untuk bersembunyi di sebuah lemari tempat jalan rahasia menuju ke belakang rumah. Tamu itu meminta kepada Pin untuk membukakan pintunya agar mereka dapat masuk ke dalam rumah. Namun Pin bukan seorang pria bodoh yang membiarkan orang asing masuk begitu saja ke tempatnya. Ternyata tamu tersebut adalah sekelompok pria yang sebelumnya ada di swalayan, dan mereka datang ke rumah karena mencurigai Reg adalah seorang anak perempuan. Namun sebelum mereka bisa menculik Reg, Pin terlebih dahulu mengajaknya keluar lewat jalan rahasia menuju belakang rumah yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian mereka membawa barang berharganya di sebuah tempat persembunyian yang telah dibuat sebelumnya, lalu segera pergi dari sana. Karena tidak ada tujuan lagi, akhirnya Pin memutuskan untuk pergi ke rumah neneknya yang berada di pegunungan. Di sana mereka memiliki peternakan dan seluncuran untuk bermain reg, serta tempat yang nyaman untuk menjalani kehidupan. Dan selama seharian, mereka pun berjalan melewati badai salju sampai akhirnya mereka tiba di sebuah rumah yang tidak lain itu adalah rumah dari neneknya Pin. Ketika memanggil penghuni rumah tersebut, ternyata rumah itu telah dihuni oleh 3 orang pria asing yang menemukannya dalam keadaan hendak roboh oleh badai salju. Mereka bertiga membangun kembali rumah tersebut, sementara neneknya Pin telah meninggal. Dan akhirnya rumah itu dihuni oleh 3 orang pria bernama Tom, Kelvin, dan Lemmy. Namun Pin tidak memberikan identitas asli mengenai diri Reg yang sebenarnya, karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dengan memperkenalkan bahwa Reg adalah anak laki-lakinya yang bernama Alex. Okay, well, this is my son Alex. Dan untuk menghargai Pin karena rumah tersebut awalnya adalah milik neneknya, akhirnya Tom memberikan sebuah kamar kepada Pin dan Reg untuk beristirahat, bahkan untuk ditinggali sampai kapanpun mereka mau. Setelah diselidiki, ternyata Tom dan kedua sahabatnya itu adalah seorang pria yang taat pada keyakinannya. Pin menemukan mereka sedang membaca Alkitab di ruang tengah, dengan sangat damai dan tidak ada tanda-tanda kejahatan dalam diri mereka. Namun tetap saja, untuk berjaga-jaga Pin akan membawa Reg ke gubuk persembunyiannya waktu kecil ketika ia tinggal bersama neneknya di sana. Setelah sampainya di tempat, Pin meminta kepada Reg untuk mengingat jalan menuju ke gubuk tersebut tanpa ditemani oleh Pin. Hal itu dilakukan untuk berjaga-jaga jika suatu hari Reg harus bersembunyi dari para kriminal yang akan membahayakannya. I want you to show me how to get back. Setelah kembali ke rumah, Tom ternyata telah mempersiapkan makanan untuk Pin dan Reg, karena baginya seorang tamu adalah sebuah tanda kehormatan yang harus mereka layani. And Jesus said, "Come and have breakfast." Setelah makan, Reg bermain seluncuran dari salju dan diajarkan oleh Tom tentang cara berburu dengan menggunakan senapan yang ia miliki. Hingga akhirnya di suatu waktu, Tom menemui Pin dan menanyakan soal Reg, apakah ia adalah putrinya. Mungkin karena terlalu lama berinteraksi dengan Reg, Tom akhirnya menyadari bahwa Reg sebenarnya bukan anak laki-laki melainkan seorang anak perempuan. Dan karena hal itu, akhirnya ia pun menanyakannya kepada Pin. Karena telah percaya kepada Tom bahwa ia dan kedua temannya adalah orang baik, akhirnya Pin dengan berat hati mengatakan dengan jujur kepada Tom bahwa Reg memang benar adalah anak perempuannya. Reg memiliki nama asli Reg Dian, sementara ibunya bernama Anna Elizabeth Shaw telah meninggal. Dan sekarang Pin yang harus merawat dan menjaga Reg hingga tumbuh dewasa. Kemudian pada malam harinya, Tom menyarankan Pin untuk pergi ke sebuah tempat perlindungan atau tempat persembunyian bagi para wanita yang selamat dari virus. Tom sengaja menyarankan hal itu karena ia tahu seorang wanita yang selamat harus segera diberikan tempat perlindungan yang tepat untuk menghindari pengorbanan selanjutnya yang akan dilakukan oleh Pin untuk menjaga Reg. Karena para kriminal pasti akan memburu Reg sampai kapanpun. Dan itu sudah jelas tidak akan aman bagi Pin jika Reg tidak segera dikirim ke tempat perlindungan. Dan pada keesokan harinya rumah mereka didatangi oleh 3 orang pria dari luar rumah. Ketika bertanya kepada Kelvin itu siapa, ia tidak menjawab dan langsung menutup pintu kamarnya. Mungkin di sini si Kelvin sudah mengetahui bahwa ketiga pria tersebut datang untuk mencari Reg karena mereka telah mengetahui keberadaan dari Pin dan Reg di rumah itu. Namun pertanyaannya, dari mana ketiga pria asing tersebut dapat mengetahui keberadaan Pin dan Reg bahwa mereka ada di rumah itu? Kemudian Pin segera mengajak Reg pergi ke loteng untuk bersembunyi.
Setelah sampainya di sana, Pin menurunkan Reg lewat jendela. Lalu tak lama kemudian, datang salah satu dari 3 pria yang ada di luar rumah membawa palu untuk mencari Reg. Namun untungnya Pin bisa mengatasi pria tersebut setelah bertarung dengannya. Ketika Pin hendak turun dari atas loteng, ternyata di bawah sudah disambut oleh pria lain yang hendak membunuhnya. Dan lagi-lagi Pin berhasil mengalahkan pria tersebut. Kemudian Pin turun ke bawah lalu menemukan Tom dan Lemmy telah tewas terbunuh oleh ketiga pria yang sedang mencari Reg tersebut. Hingga akhirnya Pin harus berhadapan dengan pria terakhir di ruang tengah. Tidak ada dialog sama sekali ketika Pin bertarung dengan ketiga orang pria kriminal itu. Lalu tak lama kemudian, sebuah senapan menembakkan pelurunya kepada pria tersebut hingga tewas. Dan ternyata senapan itu ditembakkan oleh Reg yang telah mengetahui cara kerja senjata tersebut karena telah diajarkan oleh Tom ketika hendak berburu sebelumnya. Setelah itu Pin mengajak Reg untuk segera pergi ke gubuk persembunyiannya. Di sana Pin terbaring dengan kondisi lemah karena perjuangannya untuk melindungi putri satu-satunya yang ia punya. Dan sayangnya, ketika Reg menembakkan senapan kepada pria asing tersebut sebelumnya, ternyata Pin juga terkena peluru dari senapan di bagian perutnya. Dan karena hal itu, Reg harus mengeluarkan peluru tersebut dengan hanya menggunakan tangan kecilnya saja. Selama seharian Reg merawat Pin yang kondisinya sudah semakin melemah. Kemudian Pin akhirnya memberitahu Reg mengenai tempat perlindungan bagi seluruh wanita yang tersisa di bumi, yang salah satu tempatnya tidak jauh dari sekitar sana. Dan Pin menyarankan kepada Reg untuk segera pergi ke sana, karena dalam benaknya, meskipun Pin harus mengorbankan nyawanya untuk melindungi Reg dari orang-orang yang terus akan mengincarnya, itu sama sekali tidak akan cukup. Bahkan dengan kondisinya yang sekarang, sudah jelas Pin tidak akan mampu lagi melindungi Reg dari ancaman dunia luar. Maka dari itu Pin akan mengantarkan Reg ke tempat perlindungan yang telah dibicarakan oleh Tom sebelumnya. Dan Reg pun dalam hati kecilnya ikut bersedih karena tidak ingin terus-menerus membebani ayahnya itu. Dan setelah itu film pun tamat cuy. Dari segi cerita meskipun bertemakan post-apokaliptik, namun film ini lebih menonjol ke arah perjuangan seorang ayah untuk melindungi putrinya bahkan hingga akhir hayatnya. Dan ya segitu saja untuk alur cerita film kali ini. Terima kasih telah menonton, stay santuy dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.